dinikmati setiap hadirat Tuhan. Kita mau merasakan indahnya bersekutu bersama dengan Roh Kudus. Biarlah kita boleh tenggelam di dalam hadirat-Nya dengan membawa segala kerinduan kita. Biarlah Roh Kudus bekerja melawat setiap kita. Kami rindu Tuhan lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari dengan segenap hati kita menyatakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya di tempat ini Tuhan adakan lawatan yang besar. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
sembah. Oh, mari sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mencurahkan setiap kuasa dan kasih Tuhan di malam hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan berkarya melawat setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan karena ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita angkat tangan, kita katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana bagi Tuhan, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang, yang datang dalam nama Yesus. Yang datang, yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, ada gerakan Roh Allah di sini karena Allah akan melawat setiap hati kita. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan mari kita layani Tuhan. Haleluya.
Eh, kita mau bikin gerakan Bapak Ibu Saudara seperti api yang sedang menyala-nyala. Nanti ketika ada kata-kata biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang beri. Mari kita berlari pada tujuan. Tujuan panggilan surgawi. Hey, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala di dalam Tuhan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Biarlah rohmu Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berintas. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hey, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah roh kita boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Sudah terbakar rohnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan memberi hati yang terbaik karena firman Tuhan malam hari ini akan memberkati setiap hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Yes. Kami bersyukur Tuhan untuk roh yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Inilah hati kami Tuhan, kami buka lebar-lebar untuk firman. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu
dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Roh-Mu yang penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku buka hati. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi kita mau nyatakan ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan malam hari ini. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih Seluruh hidup kami Tuhan di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Sebab kami tahu kami menyembah Tuhan yang benar. Malam hari ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami, atas setiap jemaat MCC malam hari ini yang hadir Tuhan. Dan Kau juga mengurapi hamba-Mu, biarlah kiranya urapan Roh Kudus yang bekerja malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat semua. Saya sapa dulu ya. Shalom. Sehat, amin. Ada yang mungkin kondisinya kurang fit? Aman ya, puji Tuhan. Udah hari keempat ya ini ya. Ada yang berturut-turut 4 hari? Boleh angkat tangan? Wih, luar biasa. Ada lebih dari
10.000 orang. Saya sangat takjub sekali ketika tadi Mas Adris membawa pujian Biarlah Rohmu Menyala-nyala. Kita malam hari ini ada berapa orang ya Mas? Mas, ya ini saya menirukan Bapak Daniel. 50 lebih ya kayaknya ya? Lebih ya, amin ya. Tapi suaranya tadi Bapak Ibu Saudara, melebihi 150 orang. Amin, puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang saya alami hari ini, bahwa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, rasa-rasanya kayak ada-ada aja gitu ya. Kalau dulu C. Putri pernah bilang, saya mau membawakan firman tuh malamnya diare gitu, bolak-balik ke kamar mandi. Nah kalau saya berbeda Bapak Ibu Saudara, yang saya alami hari ini, karena saya sama dengan Bapak Dania, saya punya gangguan pendengaran tinnitus. Nah pagi hari ini tadi tuh kambuh, jadi kayak telinga saya tuh nutup sebelah gitu. Kalau bahasa Gen Z yang sekarang tuh congek sebelah kuping saya. Tahu-tahu bangun tidur tuh jam 3 pagi, kuping saya tuh congek gitu. Jadi itu enggak sakit, tapi itu sangat mengganggu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah itu ya kalau ngerasanya habis renang kemasukan air. Nah itu terus tapi enggak hilang-hilang gitu. Nah saya udah berdoa, saya bangun tidur saya berdoa. Suami saya bilang, "Wes berdoa. Saya mau coba tidur lagi, enggak bisa Bapak Saudara. Akhirnya ya udah pagi saya kerja, saya sudah berencana kalau misalnya sampai di tempat kerja enggak sembuh, saya ambil cuti, saya mau ke dokter gitu. Nah tapi Tuhan nyatakan mukjizatnya, jadi saya tetap izin cuti, saya sudah berencana mau ke dokter, jadi saya masuk setengah hari, saya berencana mau ke dokter. Dalam perjalanan pulang dan ketika mau berangkat, saya belum makan sama sekali dari pagi Bapak Ibu Saudara. Saya diantar suami saya karena suami saya udah makan duluan, jadi saya diantar beli makan dulu sebelum ke dokter. Jadi saya beli makan. Nah di tengah perjalanan saya mau membeli makan itu, ada rombongan itu loh Bapak Ibu Saudara, kayak konvoi kematian itu loh, apa namanya, layatan itu loh. Itu tuh banyak dan panjang sekali Bapak Ibu Saudara, dan tadi siang tuh panasnya minta ampun. Saya dalam hati sudah, kuping saya udah congek gitu kan, kepanasan, udah gitu harus nunggu itu motor itu, udah suara mereka knalpotnya luar biasa, ditambah suara ambulan yang wih gitu kan. Saya dalam hati cuma, Tuhan Yesus, saya coba bilang gitu. Saya dalam hati cuma bilang, Roh Kudus mampukan saya nanti mau firman gitu loh. Kok ini kayak gangguannya, serangannya itu ada-ada aja gitu. Tapi setelah konvoi itu selesai, kita jalan lagi. Nah sebelum saya makan Bapak Ibu Saudara, tahu-tahu itu ada mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan, kuping saya tuh buka kembali. Jadi puji Tuhan, malam hari ini saya boleh melayani, saya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kondisi sehat, normal, dalam nama Yesus, amin. Oke. Ini semua adalah karya Roh Kudus ya. Nah malam hari ini ada materi yang saya sampaikan, Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya. Bapak Ibu Saudara semua sudah pasti percaya, amin, bahwa Roh Kudus tinggal dalam hati kita, amin. Yang percaya boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, haleluya. Kemarin kita sudah sama-sama belajar pembelajaran manusia rohani versus manusia duniawi. Dan Bapak Daniel juga sudah menjelaskan bagaimana kita yang sebenarnya sudah penuh dengan Roh Kudus, hanya bagaimana kita harus mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam hati kita ya. Dan kita terus mau belajar sebagai manusia rohani. Sebelum masuk ke poin, hari Kamis kemarin waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya duduk di sebelah sana dan samping saya itu ada saudara kita yaitu saudara Dika. Mungkin kalau Bapak Ibu semua belum kenal, nanti boleh kenalan di belakang. Saudara Dika
Waktu itu ketika selesai firman, kita ada pujian penyembahan, saya melihat dia mengusap air mata gini Bapak Ibu Saudara. Kemudian selesai ibadah, dia tanya sama saya, "Mbak, kok saya bisa nangis ya? Padahal saya tuh nggak pernah nangis." "Ya nek cilianmu mesti nangis," saya bilang gitu kan. Event mama saya nggak ada pun dia nggak bisa nangis, Bapak Saudara. Tapi saya tadi ketika pujian penyembahan, saya bisa nangis. Dia tanya, "Kira-kira itu kenapa?" Saya cuma jawab, Bapak Saudara, "Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam hati saudara Dika." Beberapa waktu yang lalu saya juga menyaksikan kerja Roh Kudus. Jadi waktu saya sedang bantu ibu saya jualan. Ibu saya jualan nasi goreng Bapak Ibu Saudara. Kalau mau pesan loh kok promosi. Jadi waktu itu saya sedang bantu ibu saya jualan. Ada seorang anak kecil yang beli gitu. Anak kecil tersebut adalah tetangga kami. Beliau anak kecil ini sama ibunya dulu satu jemaat dengan gereja orang tua saya gitu. Nah, dia beli nih, "Bude beli nasi goreng," gitu. "Ya, ditunggu dulu ya," gitu. Kemudian sembari ibu saya mau masak, ibu saya jadi goreng-goreng gini. Beliau cuman berkata dengan santai gitu. Cuman ngatain, "Le, besok ke gereja ya. Kamu udah lama gak ke gereja sama ibumu." Cuman gitu doang Bapak Ibu Saudara. Ibu itu sama anaknya ini sudah cukup lama absen, jadi dari sebelum COVID mereka sudah gak pernah ibadah, kita kurang tahu alasannya apa. Jadi kalau diajak teman-temannya atau saudara-saudaranya gitu, pasti gak jawab. Nah waktu itu juga tahu-tahu anak kecil ini bilang, "Ya Bude, nanti tak bilang sama ibu." Nah puji Tuhannya hari Minggunya Bapak Ibu Saudara, adik kecil itu dan ibunya sudah ada di gereja. Itu saya percaya bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hati ibu saya dan Roh Kudus juga bekerja dalam hati anak kecil ini. Jadi Roh Kudus menuntun mereka untuk kembali beribadah. Saya juga ingat yang waktu ceritanya Bapak Gembala yang mau ngasih seorang penjual kerupuk ya. Nah itu juga menurut saya karya Roh Kudus yang luar biasa. Karena udah ditinggal, Bapak Gembala udah lupa itu mau ngasih gitu. Udah ditinggal kemana dan cukup lama, tapi kalau Tuhan yang sudah merencanakan ya, Roh Kudus menuntun Bapak Gembala ini melewati jalan untuk ketemu dengan penjual kerupuk itu tadi. Nah, ada banyak hal karya Roh Kudus yang sudah kita lihat dan kita rasakan ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya juga berlaku untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara juga. Pasti ada karya Roh Kudus yang Tuhan nyatakan hari demi hari, ada mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan, amin. Oke, malam hari ini kita akan masuk ke dalam kita mau buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sudah ketemu semua? Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Ayat 17. "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Oke, itu untuk ayat yang pertama. Kita mau lompat ke 1 Korintus 6. Kita baca sekalian ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 19 sampai 20.
1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ya. Yang mendengarkan aja diberkati, apalagi kita yang mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah pasti kita semua diberkati, amin. Amin. Nah, kita semua adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Rasul Paulus menuliskan kitab Korintus ini karena latar belakang jemaat di Korintus waktu itu ya, yang melakukan tindakan yang mohon maaf amoral. Mereka percabulan, persinahan gitu. Jadi Rasul Paulus menasihatkan untuk jemaat di Korintus dan berlaku juga untuk kita malam hari ini. Bagaimana kita harus menjaga atau merawat roh yang ada dalam hati kita. Saya katakan untuk pengantarnya dulu. Orang yang percaya di dalam Kristus Yesus telah mendapatkan pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam mereka. Kita orang percaya ini sudah mendapatkan pribadi ketiga dari Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan bahwa kita sudah mendapatkan pribadi yang ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus yang diam dalam mereka. Alkitab mengajarkan bahwa di dalam penyerahan diri dan pertobatan dan di dalam penyucian anak Allah, Roh Kudus menyatakan pengaruhnya dalam hati manusia hanya melalui firman Allah. Jadi kalau kita mau Roh Kudus itu terus ada dalam hati kita, kita harus selalu menjaga atau merawat. Ibarat kata, misalnya hati kita ini adalah rumah. Kalau rumah kita tidak senantiasa dibersihkan, apakah ada tamu yang mau berkunjung Bapak Ibu? Tidak ada kan? Kalau rumahnya kotor, nggak pernah dibersihin, pasti tidak akan ada tamu yang mau datang. Begitu pula dengan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita nggak bersih, gimana Roh Kudus mau tinggal? Gitu. Saya lanjutkan ya. Penyerahan diri dan pertobatan dari dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara tahu nggak dosa apa yang paling merusak tubuh? Ada yang tahu? Dosa yang paling merusak tubuh. Gak ada yang tahu nih. Dosa yang paling merusak tubuh. Mas Adris? Oh, menyakiti diri sendiri. Ada yang lain? Om Heri? Ada? Gak tahu Om. Dosa yang paling merusak tubuh kita itu dosa sambat radedet Bapak Ibu Saudara. Dosa sambat radedet gitu. Enggak intermezzo Bapak Ibu Saudara. Saya jangan dicela ya Bapak Ibu Saudara, karena ini saya bukan di retreat gitu kan. Saya tidak sedang menampilkan sesuatu kemudian dicela gitu ya. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti ada intermezzo-intermezzonya gitu. Nah, malam hari ini ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan adalah semakin setia anak Allah, semakin kuat pengaruh Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita akan masuk dalam poin yang akan kita pelajari. Kita akan pahami dulu mengenai Roh Kudus. Untuk poin yang pertama,
Roh Kudus adalah tanda materai. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberi materai atau memberi tanda pada diri kita untuk menyatakan kepada siapa saja bahwa kita adalah miliknya. Yang menjadi materai untuk menandakan bahwa kita adalah milik Allah adalah apa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus. Jadi sekarang iblis tidak akan bisa mengatakan bahwa kita adalah miliknya. Ini di Roma 8 ayat 38 sampai 39 ya. Tubuh kita didiami Roh Kudus sebagai jaminan janji Allah bagi keselamatan di masa yang akan datang. Di dalam Efesus 1 ayat 14. Bagi kita sebagai anak Kristus, anak Tuhan, kita pastinya ditandai sama Allah Bapa ini. Kita ditandai dengan yang namanya Roh Kudus. Tidak hanya Roh Kudus menjadi tanda untuk menunjukkan bahwa kita adalah miliknya, namun Roh Kudus juga menjadi jaminan. Jaminan atau bukti bahwa Ia pasti akan membawa kita bersamanya ke surga, tempat di mana tidak ada lagi dosa, penyakit, dan kematian. Saya jadi ingat waktu dulu, saya masih umur berapa ya? Agak-agak lupa saya. Ada teman saya yang bawa motor itu, dia cerita, dia habis kejadian itu dia datang, dia cerita. Jadi dia naik motor, tahu-tahu bensinnya habis, saudara-saudari. Bensinnya habis dan dia nggak bawa uang sama sekali. Dia hanya bawa dompet, ada KTP-nya, ada tanda pengenalnya, tapi nggak ada uangnya gitu. Nah, akhirnya dia ke pom ini buat ngisi. Mau nggak mau karena dia daripada nggak pulang, ya kan? Dan apa yang dia lakukan? Dia hanya bisa bilang, Pak, uang saya ketinggalan. Ini saya ngasih tanda pengenal saya sebagai jaminan. Nanti saya balik lagi ke sini untuk bayar sama ngambil KTP. Padahal bensin zaman dulu masih harga berapa ya? 2014-15 kayaknya kalau nggak salah. Masih harga berapa itu? Akhirnya singkat cerita teman saya ini balik, kemudian ambil uang, bayar dan ngambil KTP-nya. Nah seperti hanya ini Tuhan Yesus, Dia ngasih jaminan buat kita Roh Kudus. Besok ketika saatnya kita sudah kembali, Tuhan akan mengambil kita. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan Roh Kudus buat saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Meski Yesus telah membayar lunas untuk memiliki diri kita saat Ia memberikan darah anaknya di kayu salib, namun tubuh kita masih mengalami persoalan dengan dosa, penyakit, dan kematian. Akan tetapi, Roh Kudus adalah jaminan dari Allah dalam tubuh kita bahwa Tuhan Yesus akan kembali membebaskan tubuh kita dari dosa, dari penyakit, dan dari maut. Dan Ia akan membawa tubuh kita seperti tubuhnya yang mulia. Saya dulu waktu masih awal-awal gitu, maksudnya kayak belum terlalu dalam mengenal pribadi Tuhan gitu ya. Saya cuma pernah berpikir kalau misalnya sudah percaya Tuhan, sudah kenal Tuhan, kok masih bisa sakit? Nah itu. Malam hari ini saya dapat jawabannya Bapak Saudara, bahwa Tuhan memang mengizinkan kita diberikan sakit atau apapun itu. Tapi di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bahwa nanti Tuhan akan kembali untuk membebaskan tubuh kita dari dosa, penyakit, dan maut. Itu poin pertama. Kita masuk ke poin yang kedua. Roh Kudus menciptakan kehidupan baru. Roh Kudus membuktikan keberadaan hidup baru dengan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan orang percaya. Semua saya rasa pasti sudah sangat familiar ya dengan yang namanya buah-buah roh. Ada berapa Bapak Ibu Saudara? 9. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita bertobat dan berserah kepada Yesus,
kita lahir baru, maka ada kehidupan baru. Makanya contohnya ini ya, foto yang dibaptis, tanda kita lahir baru. Ada di sini yang belum dibaptis? Ada? Sudah dibaptis semua? Puji Tuhan. Kalau belum bisa mendaftar ke Mas Adris untuk tahun depan ya Mas. Kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama, dan ketika kita mampu menjaga Roh Kudus, kita akan secara otomatis mampu menghasilkan buah-buah roh. Oke. Betapa ngeri ya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, apalagi tidak menjaga Roh Kudus dalam hati mereka, kita bisa dengan mudahnya itu kena godaan iblis. Jadi iblis akan merongrong kita seolah-olah kita yang paling, apa ya, bahasa Jawanya itu nelangsa. Apa sih bahasa Indonesianya? Oh, menderita ya, paling menderita. Ini apalagi yang Gen Z sekarang ini, anak-anak kelahiran tahun berapa ya Gen Z itu dimulainya? Oh, Mas Gilang ya, Mas Gilang ngacung, Mas Gilang berarti kelahiran Gen Z. Kalau dimarahin sedikit pasti bilangnya kena mental gitu kan. Psikis healthku kena iki, jadi aku harus healing dulu atau refreshing dulu gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kena godaan si iblis itu ya. Jadi sampai mengorbankan nyawa yang itu sudah pasti tidak disukai oleh Tuhan ya. Jika kita sebagai manusia rohani tidak benar-benar merawat Roh Kudus yang ada dalam hati kita, maka bisa bahaya Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita harus selalu membaca firman, seperti tema kita bulan April ini ya, hidup takut akan Tuhan. Kita selalu cinta akan firman Tuhan. Dan sebenarnya masih banyak yang lain, yang kisah-kisah yang mengerikan itu di luar sana. Saya juga melihat ada anak Tuhan yang sudah terima Tuhan Yesus, sudah percaya bahkan sudah dibaptis, tapi masih percaya dengan istilahnya orang pintar, orang normal. Gitu. Jadi saya ke orang normal. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Ini kenapa mulut selalu tipu ya? Orang normal, paranormal. Jadi saya kemarin itu melihat tetangga saya itu ada yang sakit, koma di rumah sakit sudah berhari-hari, kemungkinan sudah 2 minggu, itu masih belum sadarkan diri. Nah itu berbondong-bondong Bapak Ibu Saudara, bukan hanya satu orang, tapi ini kayak satu warga tuh kayak ngumpul gitu kan, kayak mereka tuh membicarakan, ini kayaknya orang ini punya pegangan, jadi orangnya tuh nggak mati-mati gitu kan. Toh kalau dia hidup juga kasihan gitu, karena kondisinya sudah beliau stroke gitu, jadi kondisinya sudah ini. Mereka mengatakan bahwa ini harus segera dicarikan orang pinter ini. Lah, saya jadi kaget ini. Gak cuma satu orang yang ngomong, banyak Bapak Ibu Saudara yang setuju gitu loh di perkumpulan itu. Saya dalam hati kok ini kok ngeri sekali gitu ya. Saya sebenarnya pengen bilang sih, kalau pengen Bapak itu mati, saya mau ngusulin panggil Bapak Daniel aja gitu loh. Ya kan? Kemarin kalau Bapak Daniel kan mendoakan orang pasti langsung mati gitu kan. Tapi saya belum punya keberanian Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan nanti Bapak Gembala punya side job gitu, mendoakan orang sakit gitu. Nah endingnya entah. Kembali ke firman, tidak hanya itu, banyak kasus yang terjadi. Yang dulunya seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, sekarang meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah,
dan yang terparah adalah meninggalkan Tuhan. Nah, itu betapa ngerinya kalau kita tidak bisa menjaga atau merawat Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Tidak jauh-jauh saudara, saya punya saudara yang dulu adalah seorang udah sekolah untuk jadi pemimpin kelompok sel. Tapi karena pasangan hidup, dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan ibadah, dan yang terakhir dia tinggalkan Tuhan. Sangat ngeri Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya itu tidak ada di jemaat GKI MCC, amin, amin, haleluya. Karunia yang pernah Tuhan Roh Kudus berikan yang dulu sangat luar biasa, bisa dicabut Tuhan dan diberikan kepada yang lain, karena itu adalah haknya Tuhan. Nah, ini saya mewanti-wanti buat saya juga pribadi dan buat Bapak Ibu semua, jangan sampai karunia yang sudah Tuhan berikan dari Tuhan untuk Bapak Ibu saudara semua di tempat ini dicabut, diambil sama Tuhan. Pastinya Bapak Ibu gak mau kan? Gak ada yang mau Bapak Saudara. Maka dari itu kita harus selalu menjaga dan merawat roh yang ada dalam hati kita. Poin yang ketiga, Roh Kudus memberi karunia rohani. Roh Kudus memberi karunia rohani atau kemampuan untuk melayani dari Allah bagi orang percaya untuk mendukung gereja dan melayani Tuhan secara efektif bagi kemuliaannya. Ini bisa dibaca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Saya ambil contoh, ini ya Bapak Ibu Saudara. Iya, tim-tim musik. Mohon maaf gambarnya kurang terang, saya juga dikirimnya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Dan yang bawah adalah foto tim penggembalaan GKI MCC. Ini adalah wajah tim pelayanan musik dan tim penggembalaan. Saya cuman bisa masukkan 2 ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya masukin semuanya nanti nggak muat. Dari LCD, sound gitu kan. Nggak muat, tamborin gitu kan nggak muat. Jadi saya cuman perwakilan aja ini ya fotonya ya. Nah, semua yang terlibat dalam pelayanan gereja, itu Roh Kudus yang memberikan karunia rohani. Dan Roh Kudus yang memampukan kita melayani untuk mendukung gereja dan melayani Tuhan secara efektif. Di belakang sana ada sound Pak Iwan dan Mas Adi. Di depan ada Asher dengan senyumnya, sapaannya yang luar biasa. Di depan ada tim mimbar, ada juga LCD, Pak Andreas, Mas Nunus, Mbak Dita, semua yang terlibat. Terlebih juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak sedikit materi untuk kemajuan dan pengembangan gereja GKI MCC. Kita mau beri aplaus buat semua yang terlibat, yang luar biasa ini. Juga untuk seluruh jemaat, kita semua bisa seperti ini karena Tuhan dan karena Roh Kudus yang memampukan. Saya langsung ke penerapan malam hari ini. Yang poin yang pertama, apakah kita sudah mengaktifkan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita? Sudah belum Bapak Ibu? Hanya tersenyum. Bisa dijawab dalam hati. Yang kedua, apakah kita sudah mendengar dan mengikuti suara Roh Kudus? Nah, ini mungkin bagi yang kebanyakan orang mungkin pernah seperti ada suara, itu loh, ibu itu bantunan, bapak itu bantunan. Pernah enggak? Ada yang pernah enggak? Oh, itu ibu siapa, maaf saya lupa. Ibu yang di belakang langsung angkat tangan.
Dan yang ketiga, apakah kita mendukakan Roh Kudus selama ini? Penekanan yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara. Apakah selama ini kita sudah merawat atau menjaga Roh Kudus? Atau justru sebaliknya, kita selama ini hanya mendukakan Roh Kudus? Kita sudah dibaptis, kita sudah terima Tuhan, kita sudah lahir baru, tapi kita masih jatuh dalam dosa yang sama. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara. Saya masuk kepada kesimpulan. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Ada gurun dalam hidup kita yang ingin Dia jadikan hijau. Untuk melakukan hal itu, kita harus memiliki rasa haus akan anggur baru yang sedang Dia siapkan untuk dituangkan. Kita harus mengaktifkan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita dan cinta akan firman-Nya. Jangan sampai kita menginginkan semua yang Tuhan sediakan untuk kita, namun tidak bersedia menerima firman Allah yang memperlengkapi kita untuk memegang wahyu yang baru. Pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Mungkin malam hari ini Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam gurun, sedang ada dalam tantangan, ujian, cobaan. Rasa-rasanya gak ada siapapun yang bantu. Tapi percayalah bahwa ada Roh Kudus yang ingin menjadikan gurun Bapak Ibu Saudara itu menjadi hijau. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua malam hari ini. Kita mau siapkan hati, kita mau berterima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Saya boleh undang pemain musik WL dan singer untuk maju ke depan. Malam hari ini kita mau merenungkan betapa Roh Kudus sudah luar biasa dalam hidup kita. Tapi apakah kita sudah menjaga dan merawatnya? Atau justru kita mendukakan Roh Kudus selama ini? Malam hari ini kita mau ambil waktu Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita ambil waktu untuk kita benar-benar menyadari setiap kebaikan Tuhan, setiap karya Roh Kudus yang Tuhan nyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita akan dimampukan untuk menjaga dan merawat Roh Allah yang sudah ada dalam hati kita. Malam hari ini, mari minta kepada Roh Kudus, mari minta kepada Tuhan kekuatan untuk senantiasa dimampukan melewati gurun-gurun yang harus Bapak Ibu Saudara lalui. Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, Jadikan hidupku alat-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan-Mu Tuhan, urapan ke atas, membangkitkan kuasa-Mu malam hari ini, kuasa membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara yang percaya bahwa Roh Kudus akan membebaskan, saudara hidup boleh yang angkat tanganmu malam hari ini. Kami tahu Engkau yang memulihkan hati kami Tuhan. hati mereka yang terluka, Oh, haleluya. Serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan. membebaskan Kami hidup tahu yang kami dilepaskan Tuhan malam hari ini. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta Tuhan. Kami tahu kami pakai Engkau jadi alat-Mu, dipenuhi dengan urapan baru, kebesaran kuasa. Mari nyatakan membebaskan, hidup yang terbelenggu, haleluya, memulihkan hati mereka yang terluka. Saudara yang rindu dipulihkan malam hari ini, mencelingkan mata yang buta, kau boleh buka hatimu untuk terima Roh Kudus. jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, Kau membebaskan setiap kami Tuhan. memulihkan hati mereka, Bahkan Engkau memulihkan setiap hati kami yang terluka Tuhan. serta mencelingkan mata yang buta, Kami tahu Kau jadikan kami alat-Mu. jadikan Haleluya, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Malam hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara mengaplikasikan Roh Allah yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudara.
Saya rindu satu orang boleh temui dua orang. Kau boleh berdoa. Siapapun yang ingin saudara doakan, saudara hampiri. Kalau saudara kiranya belum kenal, saudara boleh tanya namanya malam hari ini. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita malam hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, satu orang bisa berdoa buat dua orang. Haleluya Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Tidak hanya tim penggembalaan saja Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara bisa menjadi alatnya Tuhan dengan mendoakan saudara-saudari kita yang lain. Itu boleh kanan kirimu, boleh depan belakangmu. Mari malam hari ini kau doakan apa yang jadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka malam hari ini. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terlelap. Haleluya Yesus. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh Tuhan, Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. jadikan Hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu saat ini, oh mungkin engkau hari-hari ini ada dalam gurun pasir, hari-hari ini engkau sedang ada dalam tantangan pergumulan, yang bahkan saudara sudah minta tolong, saudara sudah mentok, saudara nggak tahu harus hubungin siapa. Malam hari ini kau boleh angkat tanganmu di tempat atau kau boleh maju ke depan. Ada Bapak Gembala yang akan mendoakan malam hari ini. Mari kepada jemaat Tuhan, mungkin kau hari-hari ini ada yang mengalami badai ujian, tantangan. Kau boleh angkat tanganmu di tempat dan Bapak Gembala akan mendoakan. Haleluya. Marilah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan ku mengalir Tuhan. Biar kuasa-Mu boleh mengalir malam hari ini Tuhan, menjamah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami perlukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh mengalir Yesus.
kami. Pulih kami. Katakan mengalir, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Haleluya. di tempat ini, mengalirlah Haleluya Yesus Tuhan. Mengalir kuasa-Mu malam hari ini Yesus. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Belum berhenti saudara mengalir. mengalirlah kuasa Roh Urapan kuasa-Mu Kudus, boleh dicurahkan malam hari. mengalirlah di tempat Kami boleh pulang dengan ini, kelepasan. Kami boleh pulang dengan kemenangan dari Tuhan. oh Roh Haleluya. pulihkanku. Mengalir Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, Mengalir Tuhan. mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku, pulihkanku. Haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. 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 Oh, ya la 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 sikera la 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 la. Ya la 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 sikera la 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 yes. Ina la la ya la sikere de 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 de. Ya la 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 la. Sikere de 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 de. Ina la 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 sikera la ya la 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 la. Ina la 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 sikere de 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 de. Ya la 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 sikere de 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 de. Ya la 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 sikere de 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 de. Ina la 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 sikera la 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 la. Ya la la pa 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 pa. Sikera la 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 la. Sikere de 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 de. Ya la 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 la. Sikere de 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 de. Ina la 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 sikera la 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 la. Ya la 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 sikere de 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 de. Ya la 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 sikere de de de. Ina la 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 la. Ina la 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 sikere de de de. Sikera la 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 la. Sikere de 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 de. Ya la 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 la. Ina la 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 sikere de de. Ya la 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 la. Sikere de de de. Ina la 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 sikere de de. Ya la 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 sikere de de. Haleluya. Ya la 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 sikere de de. Ya la 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 sikere de de.
Ya lama sikini 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 ya lama sikini. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, hati yang keras, hati yang penuh ketidakpercayaan, kebimbangan, kebingungan rohani, selama ini bertanya-tanya, apakah kuasa Roh Kudus mampu bekerja? Malam hari ini saya rindu kita mau patahkan itu semua. Sebab itu adalah siasat dari si jahat yang mencoba membendung karya Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hati kita. Oleh karena itu malam hari ini engkau yang penuh dengan kebimbangan, pertanyaan, engkau yang rindu untuk merasakan bagaimana rasanya Roh Kudus menunjukkan kuasanya melawat anak-anak Tuhan. Kau boleh taruh tanganmu di dada masing-masing, tangan kiri dan angkat tangan kananmu. Dengan iman, taruh tangan kirimu di dada masing-masing dan angkat tinggi tangan kananmu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan keraguan, mungkin kau merasa seperti apa rasanya. Saya berdoa biarlah kiranya Tuhan bermurah hati untuk menunjukkan kepada setiap pribadi kita manifestasi kuasanya yang lembut, penuh dengan karunia terjadi dalam hidupmu. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, mari setiap hati yang rindu, sungguh-sungguh haus, taruh tangan kiri di dada dan angkat tangan kananmu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Setiap hati yang ragu, hati kami yang penuh dengan kebimbangan, seringkali ada tembok ketidakpercayaan, atau bahkan kami meremehkan, mengabaikan, kami tidak mengenal secara pribadi Allah Roh Kudus ini. Maka malam hari ini ya Allah, kiranya Tuhan berkenan menyatakan karyamu terjadi malam hari ini. Setiap tangan yang terangkat dipenuhkan, merasakan lawatan, mengalir dengan lembut, penuh sekarang juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah dipenuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dipenuhkan. Dalam nama Yesus, Kau terima. Dalam nama Yesus, Kau terima. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari permohonan. Ku percaya
kehendakmu terjadi dalam nama Yesus. tak pernah gagal. Percaya, jangan ragu, percaya sepenuhnya, percaya pada Tuhan, jangan ragu. Dalam nama Yesus, terima, rasakan Roh bekerja. Dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Bekerja. Aku percaya mujizat terjadi. Kehendakmu terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima. Kira baba karena masih terima. Terjadilah dalam nama Yesus Tuhan. Urayana baba masih ini. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terjadi. Kami percaya. Terjadilah. Ku percaya Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Rancangan kebaikan terjadi. Percaya. Terima. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yesus, penuhkan percaya nama Yesus. Tuhan yang Limpah dengan damai sejahtera, pemulihan dari Allah, kesembuhan dari Tuhan, hati yang mencintai, penuh percaya Kau dalam nama Yesus. tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang boleh kami terima. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja, menghancurkan benteng-benteng ketidakpercayaan. Sebab kuasa-Mu mengatasi segalanya Tuhan. Malam hari ini hati kami merasakan Roh melawat setiap pribadi. Kami tahu bahwa Roh Allah ini tidak datang dan pergi begitu saja. Tapi Roh Kudus datang dan tinggal tetap dalam hati kami. Menjadi jaminan yang nantinya akan Allah kenali bahwa kami adalah bagian-bagian bilangan orang yang diselamatkan. Baik dalam dunia ini maupun untuk kehidupan kami kelak dalam kekekalan nanti. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus juga berkarya. Setiap hal-hal yang kami rasa selama ini mustahil, kami rasa selama ini mungkin tidak mungkin terjadi dalam hidup kami, maka Bapa di dalam nama Yesus kami memohon, di dalam nama Yesus kami meminta, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada dalam nama Yesus. Iman kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan-Mu malam hari ini. Biarlah ini menjadi momen yang indah yang boleh kami terus rasakan hari lepas hari,
tidak hanya dalam KKR semacam ini, tapi dalam keseharian kami akan terus menyambut, merawat Allah Roh Kudus, Amin. menjadi mitra dalam kami melangkah. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagimu, berkati hambamu, Mbak Irma sudah sampaikan firman, pakai hidupnya makin luar biasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur atas berkat-berkat yang kami terima sepenuhnya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengan cepat saja, sebelum kita lanjutkan dengan persembahan, adakah yang mau bersaksi? Kemarin kita sudah ada beberapa orang bersaksi. Dengan cepat, adakah hari ini, malam ini akan membagikan kisah atau cerita kesaksian? Dipersilahkan. Saya nggak akan tunjuk lah ya. Pokoknya saya tidak menunjuk, yang rindu mau berbagi kesaksian, dipersilahkan. Selama ibadah sampai dengan saat ini, ada mungkin yang merasakan berkat-berkat tersendiri, silahkan angkat tangan. Ada? Oke Pak Daniel, beri kemuliaan buat Tuhan, silahkan. Monggo Mbak Irma boleh. Shalom Bapak Ibu. Saya mau bersaksi. Mungkin saya tidak ingin menunjukkan apa yang sedang saya lakukan, tapi saya mau berbagi tentang mungkin menjadi gambaran atau implementasi firman kemarin yang disampaikan oleh Pak Gembala. Untuk KKR 10 hari ini saya pribadi berkomitmen untuk berpuasa selama sehari. Jadi malam sampai setelah ibadah ini saya baru makan, tapi tetap minum sedikit. Ketika berpuasa tentunya daging kita lemah. Saya berusaha untuk tetap kuat. Mengenai firman kemarin yang disampaikan Pak Gembala bahwa kita hidup di dalam manusia, ada manusia duniawi dan manusia rohani. Ketika Pak Gembala kemarin menyontohkan tentang durian, tentunya saya membayangkan durian itu enak. Durian itu lezat dalam arti. Nah, ketika saya membayangkan sesuatu yang enak atau sesuatu makanan yang enak, perut ini terasa lapar sekali. Perut ini saya krumel, enak gitu dan apalagi kemarin minggu siang-siang istri saya, "Engko mau apa ya?" Nah, ya sopolah, mampir tuku tengkleng. Tuku tengkleng bawa pulang di dalam mobil, aromanya enak sekali. Perut ini krumel lagi. Nah, ketika di sini kita memuji Tuhan, kita berdoa, rasa lapar, rasa haus itu tidak ada. Rasa ada kekuatan baru, ada semangat baru lah. Di sini firman Tuhan kemarin bahwa kita hidup dalam manusia duniawi itu kita pasti akan merasa kita mempunyai kekurangan, kita belum makan, kita membayangkan makanan enak, nah itulah duniawi, itulah tubuh kita yang masih butuh makan. Tapi ketika kita hidup di dalam manusia roh, kita akan dipuaskan, kita akan dicukupkan apa yang menjadi kelemahan kita, menjadi kekurangan kita, itu akan Tuhan Yesus cukupkan. Ini seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dan mungkin bisa Ya. Jadi pesan bagi pembicara-pembicara setelah ini, tolong jangan bahas makanan. Kasihan Pak Daniel ya Pak Andreas ya. Kalau kita bahas makanan terus nanti makin cruel nanti katanya. Yang kedua, yuk ada dengan cepat yuk. Nanti kami mohon izin selesai ibadah langsung berpamitan karena bukan karena kami sok penting enggak Bapak Ibu, tapi memang karena penting. Enggak, karena kami sudah kenyang. Harusnya kami mengharap bisa
mundur begitu ya, tapi tidak bisa mundur ya sudah, enggak apa-apa, nanti kami, karena ini juga kaitannya nanti untuk MCC. Jadi yayasan atau lembaga yang ada Pak Andreas di dalamnya itu akan mengadakan seminar untuk pemimpin-pemimpin muda, dan kalau kita terlibat di dalamnya nanti kita bisa dapat walaupun enggak bayar. Ya, jadi keikutsertaan peserta itu untuk yang seminar kali ini free, enggak bayar. Jadi kan saya memperjuangkan itu Bapak Ibu. Jujur aja Pak Andreas, saya memperjuangkan itu. Supaya setidaknya ada teman-teman dari MCC yang bisa ikut di situ juga akhirnya bisa nyemplung dan mempertajam kekuatan kita dalam memberitakan Injil. Karena yayasan ini atau lembaga nyebutnya apa itu Pak ya? Sebut nama enggak apa-apa Pak ya? Nah, karena Hagai ini memang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan akan Injil. Jadi memang yang dipertajam itu bagaimana anak-anak muda bisa kuat dalam Injil itu nanti. Jadi saya sengaja memang malam ini saya sempatkan, nanti Pak Andreas juga akan bersama-sama supaya kita dapat slot di situ. Ya, kita dapat kuota di situ. Ya. Baik Bapak Saudara, kita akan lanjutkan dengan persembahan. Mas Adris, silakan. Doanya langsung dengan Tuhan Yesus saja, enggak usah sampai yang di atas. Dika. Puji nama Tuhan, kita mau ucapkan persembahan kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri, kita akan bersatu hati di dalam doa. Nanti Saudari Reva akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan dapat menguatkan hati kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita beri yang terbaik bagi Allah kita karena begitu baik Allah kita bagi kita semuanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Info yang bisa saya sampaikan di malam hari ini adalah besok kita berjumpa kembali di tempat ini. Kita ibadah bersama KKR yang kelima. Hari yang kelima saya mengundang seluruh Bapak Ibu Saudara yang hadir di malam hari ini bisa kembali hadir besok malam. Dan apabila ada saudara-saudari kita yang hari ini tidak kelihatan, kemarin datang, bisa diingatkan kembali untuk datang di KKR hari yang kelima. Jam 6 sore di tempat ini. Demikianlah info yang perlu saya sampaikan di malam hari ini. Besok kita jam 6 lagi ya Bapak Ibu Saudara, bukan jam 5, jam 6 lagi. Dan pembicaranya adalah Mas Adi Gren. Ya, besok kita nantikan Mas Adi Gren akan melanjutkan khotbah dari Mbak
Irma hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, itu saja tambahan pengumumannya. Setelah ini tidak ada latihan karena tadi sudah latihan ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Oh iya, informasi aja hari ini yang datang 55 ya. Turun Pak. Kemarin 63 loh Pak. 63. Turun dari 63 tapi masih mending ya. Sebelumnya 54 ya. 45 malah ya. 45. Sekarang kita 55 naik 10. Besok semoga ada tambahan. Ya, mari kita tutup dalam doa. Segala puji syukur bagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan yang boleh kami rasakan malam hari ini. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan kami merasa diberkati. Dan kami percaya bahwa bagian kami dalam pengenalan, dalam bergaul, mengenal Allah Roh Kudus akan boleh terus makin dipertajam oleh Tuhan, agar dalam keseharian kami dapat mengenali suara tuntunan Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, memberikan sukacita, memampukan kami melewati segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, untuk kami boleh tetap berpegang teguh pada iman percaya kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi biarlah kepenuhan akan Roh Kudus ini boleh membakar hati kami, semangat kami untuk bercerita tentang kabar baik, untuk menyampaikan kepada sebanyak mungkin orang mengenai kebaikan Kristus dalam hidup kami, supaya banyak orang boleh mendengar nama Yesus dan hati mereka boleh percaya. Terima kasih, berkati seluruh pelayan yang sudah terlibat malam hari ini, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, dipercaya dengan kesempatan-kesempatan perkara-perkara lebih besar, bagi hormat kemuliaan nama-Mu, makin banyak jiwa boleh dilayani, makin banyak jiwa boleh diberkati. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang hadir dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam setiap pergumulan kehidupan yang sedang dihadapinya, untuk pendidikan anak-anak kami semua, kesehatan dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami aman dalam genggaman tangannya Tuhan, dan kami percaya selama kami mendahulukan kerajaan Allah, segala sesuatunya akan ditambahkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang senantiasa makin hari makin berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali Tuhan besok malam, untuk kami kembali dapat beribadah, bersekutu, untuk kami dapat sungguh-sungguh bergaul lagi akrab dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akan pulang, kami akan terima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari angkatlah kedua tangan-mu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa termaterai dalam kehidupan kita, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan
Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati.